Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep pengelolaan hama terpadu. Dengan anggota kelompok Arfia Zahra NIM 173, Karisma Larasati NIM 174, Adinda Nurmalita NIM 177, Aziza Anissa NIM 180, Silvia Nanda NIM 181, Arifah Nurrahman NIM 183, Laili Nuraini NIM 184, dan Ananda Intan NIM 187. Hama dan penyakit tanaman adalah semua jenis organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan kehadirannya dalam kegiatan bercocok tanam. Dalam dunia pertanian, istilah hama sering dikonotasikan sebagai organisme pengganggu tanaman yang kasat mata, yaitu hewan. Misalnya adalah hama kutu, belalang, burung, dan lain sebagainya. Sementara penyakit sering diartikan sebagai bentuk kerusakan fisik tanaman yang disebabkan oleh organisme tidak kasat mata, yaitu bakteri dan jamur. Untuk mencegah kerugian atau melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit, diperlukan tindakan pencegahan dan pengendalian secara tepat dan benar. IPC dan IPM, pengendalian hama terpadu Integrated Pest Control atau IPC. IPC diartikan sebagai kegiatan jangka pendek yang fokusnya lebih kepada mematikan hama. Sedangkan pengelolaan hama terpadu Integrated Pest Management atau IPM merupakan kegiatan jangka panjang untuk pencegahan kerusakan tanaman oleh hama dan yang difokuskan untuk menjaga populasi hama tetap rendah. Pengertian dari pengendalian hama terpadu adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomi serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pola perlindungan tanaman dibagi menjadi beberapa tahap. Sistem, di mana petani mengusahakan lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Produksinya rendah karena tidak menggunakan masukan produk modern seperti pupuk kimiawi dan pestisida, sehingga pengendaliannya masih secara mekanik dan fisik. Tahap kedua yaitu tahap eksploitasi, di mana usaha tani telah berkembang, budidayanya pada lahan luas, produksinya tinggi, pengendaliannya menggunakan pestisida secara intensif. Selanjutnya yaitu tahap kritis, di mana keuntungan real yang didapatkan oleh petani menurun, munculnya resistensi dan resurgensi karena pengendalian dengan pestisida yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada tahap bencana, di mana dengan menggunakan pestisida sudah dinilai tidak menguntungkan karena membuat hama meningkat dan biayanya yang dikeluarkan cukup mahal sehingga perlu diadakan ganti komoditas atau akan terjadi gagal panen. Dan tahap terakhir yaitu tahap PHT yang mulai menerapkan prinsip perlindungan PHT dengan pengendalian kimiawi sebagai alternatif terakhir untuk menghindari dampak negatifnya. Terdapat beberapa alasan dilakukannya PHT. Yang pertama yaitu kegagalan pemberantasan hama secara konvensional. Penggunaan pestisida berkelanjutan menyebabkan hama kebal akan pestisida atau disebut resistensi. Dan akibatnya populasi hama meningkat apabila mengenai pestisida tersebut atau yang disebut resurgensi. Sehingga timbul hama sekunder atau outbreak hama sekunder. Pemberantasan hama konvensional dinilai tidak efektif dan efisien dalam mengendalikan hama sasaran dan berdampak pada lingkungan. Alasan yang kedua yaitu sadar akan dampak negatif terhadap lingkungan. Residu pestisida yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan hampir ditemukan di setiap tempat, baik tanah, air, dan makanan sayuran dan buah. Oleh karena itu, masyarakat sadar dan terdorong untuk menerapkan PHT. Alasan yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan PHT sebagai kebijakan dasar bagi setiap program perlindungan tanaman yang harus diikuti dan diterapkan petani dan pengusaha pertanian di Indonesia.
Kebijakan itu berupa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman serta Peraturan Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. Dan alasan yang terakhir atau yang keempat yaitu peningkatan daya saing. Konsumen hijau atau yang menghendaki produk pangan aman bagi kesehatan dan lingkungan semakin menguasai pasar global dan domestik, sehingga petani dengan prinsip PHT memiliki daya saing tinggi daripada petani konvensional. Selanjutnya ada konsep PHT adalah pengetahuan perilaku dan ekologi sepanjang tahun terpadu yang menekan dan mengurangi populasi. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Budidaya Tanaman Pasal 15, yaitu perlindungan tanaman dengan sistem pengendalian terpadu. Kemudian yaitu ciri-ciri PHT. Yang pertama yaitu penerapan sistem PHT dilakukan secara bersistem, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua yaitu tujuan utama PHT yaitu agar hama tetap berada di bawah suatu tingkatan atau arah yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian ekonomi. Yang ketiga yaitu sasarannya adalah produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup, mempertahankan produksi dan mengedepankan kualitas produk pertanian. Dan yang keempat yaitu mempertahankan populasi hama atau tingkat serangan hama di bawah AE, AK, atau AT, dan mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia. Selanjutnya, prinsip dasar PHT. Yang pertama, ada budidaya tanaman sehat. Untuk memperoleh tanaman yang sehat, perlu memperhatikan varietas yang akan dibudidayakan, penyemaian dengan cara yang benar, serta pemeliharaan tanaman yang tepat. Kemudian memanfaatkan musuh alami. Konsep ini dilakukan melalui pengelolaan dan pelestarian faktor biotik dan abiotik, meliputi cuaca dan iklim, untuk mengendalikan populasi serta tingkat serangan hama. Kemudian pengamatan dan pemantauan rutin. Hal ini dilakukan agar perkembangan populasi hama, kondisi tanaman, serta perkembangan populasi musuh alaminya dapat diketahui. Kemudian yang terakhir, petani sebagai ahli PHT. Sistem PHT sebaiknya dikembangkan oleh petani sendiri, karena penerapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat. Langkah-langkah pengembangan PHT. Yang pertama, mengenal status hama yang dikelola. Mengetahui sifat hama yang meliputi perilaku hama, dinamika perkembangan populasi, tingkat kesukaan makanan, dan tingkat kerusakan yang diakibatkan. Yang kedua, mempelajari komponen saling tindak dalam ekosistem. Komponen biotis dan abiotis, dinamika populasi hama dan musuh alami, serta populasi tanaman dan sebaran hama. Langkah yang dilakukan dengan menginventarisir musuh-musuh alami dan mengetahui potensinya sebagai pengendali hayati. Yang ketiga, penetapan dan pengembangan ambang ekonomi. Ambang toleransi ekonomi merupakan ketetapan akan pengambilan keputusan dalam penggunaan pestisida. Yang keempat, pengembangan sistem pengamatan dan monitoring hama. Untuk mengetahui kepadatan hama suatu tempat dan waktu yang dilakukan secara rutin dan terorganisir. Yang kelima, pengembangan model deskriptif dan paramalan hama. Pengembangan model dilakukan untuk menggambarkan gejolak populasi dan kerusakan yang ditimbulkan pada waktu yang akan datang, sehingga dapat diperkirakan dinamika populasinya dan mempertimbangkan cara penanganannya agar tidak terjadi ledakan populasi. 6. Pengembangan strategi pengelolaan hama menggunakan taktik pengendalian ganda dalam suatu kesatuan sistem yang terkoordinasi agar kerusakan yang ditimbulkan tetap berada di aras toleransi manusia. 7. Penyuluhan pada petani agar menerima dan menetapkan PHT. Petani sebagai pelaksana pengendali hama perlu disadarkan dan diberi pemahaman untuk mengganti cara konvensional dengan pestisida menjadi pengendalian atau pengelolaan hama terpadu. 8. Pengembangan organisasi PHT.
Organisasi PHT merupakan suatu organisasi yang mampu menyelesaikan permasalahan hama dan penyakit secara mandiri pada suatu daerah atau unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.